Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 MB Al-Karim ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak UL Karim? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Semoga kalian tetap senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan dapat memahami ilmu ini dengan baik, serta senantiasa ditemani oleh keluarga kalian yang bahagia dan tercinta. Sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa, diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baiklah, sebelum pembelajaran kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami dan menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kompetensi dasar atau kemampuan yang dimiliki siswa diharapkan dapat memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama atau A, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risau gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia selalu bertafakur, uslah dan mengasingkan diri. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawan. Dengan bertafakur, Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. Memang sejak usia remaja, Muhammad tidak suka bergaul dengan orang-orang yang senang mabuk-mabukan, berjudi, foya-foya, sehingga jiwa dan raga Muhammad senantiasa terjaga selalu bersih dan suci. Perilaku masyarakat Arab jahiliyah selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal tahayul. Berhala-berhala, menyembah benda langit adalah perilaku yang sejak kecil oleh Rasulullah dihindari. Jiwa dan raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku-perilaku tersebut. Maka tidak heran sebelum menerima wahyu, Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Saat bulan Ramadan, beliau berusaha sebulan penuh berada di Gua Hiro. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah istrinya. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Uslah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahanus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang martabat. Mereka sering melakukan tindakan tercela di luar kemanusiaan dan penuh kesesatan. Melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati, pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah, dan dia suci bermunajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah. Yang kedua atau B, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan, sampai pada suatu malam beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan
atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Sesudah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah istri Nabi Muhammad SAW merasa heran melihat kondisi suami karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialami di Gua Hira. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami, Nabi Muhammad SAW, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Warokah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Setelah mendapat nasihat dari Warokah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya. Nabi Muhammad beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialami itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Mendengar suara gemuruh dari langit, suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu. Wahyu tersebut adalah surat Al-Mudassir. Jadi kalian diharapkan membaca rangkuman di rumahnya ya. Setelah baca rangkuman, kalian dapat mengerjakan tugas mandiri. Diharapkan kalian setelah mengerjakan akan paham pembelajaran materi ini tentang sejarah kerasulan Rasulullah SAW. Semoga kalian dapat mentoladi atau mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari. Dan semoga pembelajaran bermanfaat. Saya ucapkan Bapak terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.